إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah, kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang salah satu dosa besar, yaitu menjadi pemimpin yang dibenci oleh umat, atau menjadi imam solat tapi makmum membencinya. Dan benci ini standarnya adalah syariat, bukan benci pribadi, bukan karena kebencian yang muncul karena imamnya terlalu saleh, tapi benci karena imam melakukan maksiat di belakang posisinya sebagai imam. Artinya di rumahnya, di kampungnya dia ahli maksiat, lalu kemudian memaksa diri menjadi imam, dan makmumnya tahu perilakunya, itu membuat salatnya tidak diterima Allah. Salat imam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau supirnya ditolak dengan sepengetahuan makmum, maka makmumnya ikut tertolak. Kecuali makmum tidak tahu siapa dia, maka dialah sendiri yang menanggung dosanya. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang kita, maka dia sendiri yang menanggung dosanya. Bagi makmum yang tahu, banyak pendapat ulama mengatakan bahawa dianjurkan untuk mencari imam yang lain. Apakah dengan berpindah masjid? Tapi yang paling baik dilakukan panitia atau pengurus segera mengganti imam tersebut. Dan kadang-kadang orang tidak menyadari bahawa perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain menyebabkan tertolak salat imam. Hari ini mungkin imam tidak berzina, mungkin imam tidak pakai celana pendek, tapi imam makan riba, imam tukang ambil kredit wang bank, maka sama dan lebih besar dosanya. Katanya yang lain dempa datanya, but baju peng riba hana data yang li, kerana dianggap sudah biasa. Padahal itulah yang terbesar. Tidak boleh jadi imam seorang ahli kredit, tidak boleh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terakhir kita bahas sebagai resume. Kita sambung melalui kitab Az-Zawajir ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, kemudian memasukkan dosa besar berikutnya adalah qat'us shaf wa adamu taswiyatihi, yaitu memutuskan saf salat dan tidak merapikannya ketika salat berjamaah. Ini dimasukkan ke dalam golongan dosa besar bagi pelakunya yang sengaja memutuskan saf salat. Arti memutuskan, dia membiarkan di depannya kosong. Dia tidak berusaha untuk menyambung saf. Karena sebenarnya hak yang lebih utama adalah mengisi saf dari belakang ke depan. Karena kalau dari samping diisi, maka sungguh tetap ada yang kosong. Tetap ada yang kosong, paling kurang di ujung kanan atau di ujung kiri kembali kosong. Maka disuruh isi kepada orang-orang yang berada di belakang saf.
Sepakat para ulama menyebutkan ketika mengisi itu tidak boleh melangkah dengan gaya 3 kali berturut-turut. Itu sepakat menyebutkan, karena salah satu yang membatalkan salat adalah bergerak banyak. Bahasa bergerak banyak inilah yang kemudian perlu dipahami. Dalam mazhab Syafi'i Hambali langsung ditentukan bilangan, iaitu 3 kali. Bergerak 3 kali itu membatalkan salat. Gerakan itu tidak dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan berjalan, kecuali dalam keadaan khauf, rasa takut. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara berjalan diatur dalam kitab-kitab, iaitu langkahkan kaki pertama, lalu berhentilah sekira-kira 1 rukun fi'li. Setelah langkah kaki pertama, kemudian langkah yang kedua, otomatis dia berada di tengah saf. Kemudian berhenti sejenak sekira-kira 1 rukun fi'li. Jadi kalau rukuk itu membutuhkan waktu berapa menit? Rukuk itu membutuhkan waktu setengah menit. Berdiri setengah menit, kemudian baru melangkah ke depan kembali. Maka dihitung kembali dari awal. Tapi kalau dihitung langsung 3, 1 kaki ke depan, lalu kemudian kaki kiri ke depan, sudah 2. Sekali lagi kita langkah ke depan tanpa jeda, maka dihitung banyak, telah melakukan gerakan banyak, maka batallah solatnya. Jadi jemaah melakukan Allah, salah satu dosa adalah membiarkan saf kosong. Dan ini berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man wasada saffan wasadahu Allah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah sambungkan dirinya kepada orang tersebut. Wa man qata'a saffan, barang siapa yang memotong saf, artinya memutuskan saf, qata'ahu Allah, maka Allah memutuskan dirinya kepada orang tersebut. Hadis ini itu menunjukkan bahawa Allah suka, Allah sayang kepada orang yang suka menyambung saf. Jadi dia berjaga-jaga agar saf salat tidak kosong. Sebaliknya Allah benci kepada orang-orang yang memutuskan saf. Bahasa Allah, yang menyambung Allah sambung, yang memutuskan Allah putuskan. Apa bahasa putuskan dan sambung ini? Maksudnya adalah rahmat Allah. Maksudnya adalah rahmat Allah. Jadi orang yang suka memutuskan saf, Allah jauhkan dari rahmatnya. Pekerjaannya sederhana, tapi efeknya berbahaya. Karena pada dasarnya kita ini bersandar pada satu permintaan Allah, yaitu taat. Apapun permintaan asal taat, Allah sayang. Walaupun ketaatan itu sederhana. Taat pada Allah adalah taat pada Nabi. Jadi kalau kita taat pada Nabi, menunjukkan kita taat pada Allah. Yang Allah ingin lihat adalah ketaatan. Dan juga Allah melihat hamba yang suka melecehkan hukum Allah, walaupun pekerjaannya sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan, janganlah seseorang kita memakai sandal sebelah kata Rasulullah. Dihukumi makruh. Padahal pekerjaan sederhana. Hanya dilarang memakai sandal sebelah. Maksud sebelah bisa jadi benar-benar sebelah. Makruh. Jadi kalau kehilangan sandal di depan masjid atau di belakang masjid, maka dilarang memakai sandal sebelah. Lepaskan kedua-duanya. Lebih bagus bertelanjang kaki daripada memakai sebelah. Begitu penjelasannya. Dan juga dilarang, yang dimaksud dari pekerjaan sederhana itu adalah memakai sandal yang berwarna sebelah-sebelah. Karena pernah muncul gaya warna sandal sebelah-sebelah, sebelah merah, sebelah kuning. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, orang mengira ini kan sederhana sekali pekerjaan ini. Tapi Nabi telah mengatakannya. Maka kalau begitu yang sederhana, kita lecehkan Allah, maka tetap kita dijauhkan dari rahmat Allah.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mulianya orang-orang yang menyambung saf. Kata Rasulullah, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang selalu menyambung saf. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusawwihim fi sufufihim biyadihi wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Di sini Rasulullah ingin menjelaskan buruknya dan dampak daripada orang-orang yang tidak mau merapikan saf dan tidak menyambung saf. Apa kata Rasulullah? Kata Ibnu Khuzaimah menceritakan kebiasaan Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwihim fi sufufihim biyadihi. Rasulullah itu sebelum melakukan takbiratul ihram, beliau merapikan saf dengan tangannya. Arti dengan tangannya ada dua makna, beliau menunjuk orang-orang yang belum rapi, dan yang kedua beliau bergerak langsung untuk merapikan saf yang belum rapi. Begitulah seharusnya pekerjaan seorang imam. Maka muncullah kalimat-kalimat Rasulullah sebelum melakukan takbiratul ihram, sawu wa'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Saf rapat rapi, karena sesungguhnya kesempurnaan salat itu diambil dari kesempurnaan saf. Jemaah melakukan Allah, imam yang menggerakkan orang yang iqamah, itu prosesnya. Karena ada salah satu sumber yang terpercaya menceritakan ada masjid yang mencoba mengubah tata cara salat berjamaah, iaitu membangunkan lebih dahulu makmum. Qamat belum berbunyi, jadi jamaahnya dibangunkan, disuruh atur saf oleh imam. Atur saf seperti salat jenazah. Jadi diatur dulu, baru disuruh qamat. Memang nampaknya seakan-akan ini bagus, karena lebih dahulu atur saf, baru qamat. Tapi sebenarnya pekerjaan ini malah menyelisihi pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, kita ini disuruh bangun waktu iqamah, dan iqamah disuruh oleh imam. Jadi yang menentukan orang untuk iqamah atau tidak itu imam. Alhamdulillah hari ini kita telah mengatur dengan teknologi yang bernama ten. Jadi setiap kali mau qamat dia ten. Begitu kita lalu mulai bangun. Imam seharusnya yang bertindak. Maka kalau aturan ni dalam hukum berdasarkan dalil, itu imam keluar lalu kemudian menyuruh orang beriqamah. Nah, kemudian dikumandangkan iqamah dan makmum disuruh bangun ketika iqamah. Jadi bukan bangun duluan baru iqamah. Makmum disuruh bangun ketika iqamah. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu diringkaskan tentang semua perkataan 4 mazhab. Kalau menurut Imam Hanafi, waktu terbaik waktu bangun adalah pada kalimat hayya 'alas salah. Ketika iqamah sampai pada kalimat hayya 'alas salah baru bangun. Menurut mazhab Malik, boleh di awal iqamah, boleh di akhir iqamah. Yang penting dengarkan dulu iqamahnya. Menurut mazhab Syafi'i, disuruh bangun ketika sudah selesai iqamah. Habis iqamah baru bangun. Menurut mazhab Hambali, disuruh bangun pada kalimah qad qamatis salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Wala taqumu hatta tarawni." Jangan kalian bangun ketika dengar iqamah sampai engkau melihatku. Artinya imam dulu yang berada di depan, sudah ada imam, baru kita mempersiapkan diri bangun. Nah, setelah itu apa pekerjaan berikutnya? Imam jangan takbir dulu sampai dia merapikan saf. Begitu pekerjaan Nabi. Maka tadi hadis tadi menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merapikan saf lebih dahulu. Dia lihat ke kanan, lihat ke kiri.
Lalu kemudian bahkan beliau berkata, wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Jangan sampai engkau tidak rapi saf. Jangan berbeza-beza, kata Rasulullah. Rapikan saf. Karena kalau engkau tidak merapikan saf, takhtalifu qulubukum, maka hatimu pun tidak bisa bersatu. Hatimu pun berbeza-beza. Itu bahasa Nabi sebelum mendirikan saf. Jadi bagi imam boleh berkata-kata yang sifatnya merapikan saf sebelum takbiratul ihram. Termasuk dibolehkan seandainya imam mengatakan HP matikan. Semua HP matikan. Karena hari ini salah satu penyakit yang paling menyakitkan ketika solat jamaah adalah bunyi HP. Kita sedang khusyuk-khusyuknya, tiba-tiba lagu dangdut keluar. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang HP ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah tidak bisa dimatikan. Kalau ditaruh di kantong, fatwa para ulama menyebutkan mudarat mendengarkan suara HP di tengah-tengah salat itu mudarat besar. Maka dibolehkan bagi seseorang yang memiliki HP tersebut untuk menggerakkan tangannya. Cara menggerakkan, jangan sekali bergerak melebihi 3 kali. Dekatkan dulu tangan di kantong. Ini kalau HP di kantong. Kemudian tekan tombol on off. Setiap HP pasti ada tombol on off di samping. Yang sibuk, yang tidak ada tombol tersebut, dia terpaksa buka passwordnya dulu. Kemudian dia buat titik-titik centang-centang itu. Ini sudah batal salat. Jadi tekan langsung, kalau bisa langsung matikan HP-nya. Dibolehkan. Syaratnya jangan bergerak banyak secara berturut-turut. Letakkan tangan, kemudian bermain dengan jari. Kalau bermain dengan jari itu tidak dihitung bergerak. Kita dapatkan dalam banyak keterangan kita, yang disebut bergerak adalah anggota utama. Makanya benar kalau ada orang yang merasa gatal, dia letakkan tangannya, lalu jarinya yang bermain untuk menggaruk, itu dibenarkan. Walaupun berulang-ulang, selama tangannya masih menetap di satu tempat. Jemaah melakukan Allah SWT. Kalau HP berada di bawah, dan bunyi musik yang kita pakar untuk ringtone, itu sudah mengganggu semua jemaah. Apa yang harus dilakukan? Batalkan salat. Bukan batalkan salat imam. Pemilik HP batalkan salat. Karena dia telah memberi mudarat kepada seluruh jemaah yang lain. Dan itu dimunculkan fatwa-fatwa itu oleh para ulama. Karena ini sebenarnya tidak boleh membatalkan salat sembarangan. Cuma mudarat yang dikeluarkan dari bunyi HP tersebut, apalagi sampai keluar bunyi yang tidak berhenti-berhenti. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Batalkan salat, matikan HP, lalu yang punya HP salat kembali. Itu kondisi mudarat sekali. Maka sebaiknya HP jaga sebelum masuk ke dalam salat. Imam dibolehkan untuk mengatur sampai benar-benar tenang, saf bagus, kemudian mulai salat. Barulah takbiratul ihram. Jadi tidak benar masjid yang ingin mengubah tata cara dengan suruh bangun lebih dahulu. Bangun lebih dahulu, atur saf, baru qamat. Tidak benar. Padahal tadi qamat saja disuruh bangun, bukan sebelum qamat disuruh bangun, tapi waktu sudah qamat baru disuruh bangun. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya orang-orang yang melakukan ini itu hanya menyandarkan diri pada merasa bagus, padahal tidak sesuai dengan aturan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, man sadda farjatan rafa'ahu Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah yang kosong dari saf, barang siapa yang menutup celah kosong dari saf, maka Allah akan angkat derajatnya, wa bana lahu baitan fil jannah. Lalu Allah akan membuatkan rumah untuknya di dalam surga. Jadi ini maksudnya adalah orang-orang yang datang ke dalam masjid langsung mengisi saf-saf kosong lebih dahulu. Jadi yang diisi saf-saf awal lebih dahulu. Selalu dia jaga agar awal penuh, kemudian diisi yang lain berikutnya. Orang-orang yang menjaga-jaga saf
agar mendapatkan keutamaan sempurna dalam solat berjamaah, salah satu janji Nabi adalah dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dengan derajat hasan, man sadda farjatan fi saffi ghufira lahu. Barang siapa yang mengisi saf yang kosong, maka ghufira lahu, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Nah, tentunya yang dimaksudlah dosa kecil. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang mulianya orang-orang yang menyambung saf dan begitu buruknya orang-orang yang memutuskan saf. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkan golongan orang-orang yang sengaja memutuskan saf, karena tadi Allah mengatakan barang siapa yang memutuskan saf maka Allah putuskan rahmat darinya, maka beliau memasukkannya ke dalam dosa besar apabila dilakukan dengan sengaja. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berjaga-jaga agar sempurnanya solat kita berjamaah mendapatkan 27 derajat. Salah satunya adalah dengan menjaga saf-saf solat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita tetap bersatu di bawah lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.